Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Situmorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya melakukan tugas 3 praktikum dari mata kuliah Basis Data. Tugas 3 untuk A, membuat beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Dan untuk B adalah memasang aplikasi XM pada komputer 2. Kemudian praktikum basis data terdistribusi dalam hal replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2, yaitu Ubuntu atau Linux melalui VirtualBox. Kita langsung aja ke phpMyAdmin. Data ini merupakan database yang sudah pernah saya buat di tugas 2, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Kita ke menu routines, create new routine. Di sini saya akan membuat transaksi 1, terus kita drop. Di sini saya akan membuat perintah 1, yaitu menggunakan commit. Saya akan memberikan perintah menggunakan commit dan juga tidak menggunakan commit. Untuk melihat perbedaannya, di sini saya akan copy paste perintahnya untuk mempersingkat waktu. Karena di data pasien saya hanya membuat 4 kemarin, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sekarang saya akan menambahkan pasien baru dengan ID pasien 24 dan nama Tom, namun tanpa perintah commit. Kita coba. Sudah masuk ya. Nah, sekarang kita coba call melalui SQL biar lebih cepat. Kita execute dari sini. Di sini sudah masuk ya data untuk pasien 24 dengan nama Tom. Namun karena ini tidak menggunakan perintah commit, sehingga data pasien tidak masuk ke dalam tabel pasien. Nah, di sini tidak ada nama Tom. Di sini tabel pasiennya tetap 4 ya. Jadi apapun perintahnya, apabila tidak menggunakan perintah commit, maka dia tidak akan masuk ke tabel sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ke routine. Sekarang saya ingin edit dan memasukkan perintah commit. Sekarang kita go. Di sini sudah masuk ya ID pasien 24, nama pasien Tom, dan ini berhasil untuk commit dan sudah selesai. Sekarang kita ke perintah 2, yaitu ke rollback. Di sini saya akan buat rutin baru. Saya namai transaksi 2, lalu kita drop. Di sini saya akan coba mengupdate data pasien yang tadinya ID pasien 24 bernama Tom. Sekarang kita ubah menjadi Boy dengan perintah rollback, dan kita klik go, lalu kita execute. ID pasien 24 namanya Tom, tidak berubah karena ada perintah rollback, di mana fungsi perintah rollback adalah untuk menggugurkan perintah utama. Jadi apabila kita ingin mengupdate atau menambah data baru dan memasukkan perintah rollback, maka data tersebut tidak akan berubah, tetap sama. Sekarang saya akan coba perintah rollback baru. Seperti ini. Di sini ada perintah untuk insert, untuk memasukkan data pasien baru. Namun setelah insert terhadap perintah rollback di sini otomatis menggugurkan fungsi dari insert. Lalu lanjut ke bawah, update pasien. Karena di update pasien tidak ada rollback, hanya ada commit, maka data bisa terupdate yang tadinya 24 menjadi 25. Lalu kita klik go. Di sini data 24 sudah berubah menjadi boy. Sekarang kita cek tabel pasien. Nah, di sini sudah menjadi boy, dan inilah fungsi dari rollback tadi, menggugurkan perintah. Sekarang kita ke perintah 3, yaitu checkpoint. Untuk checkpoint ini di bagian awal ini insert into, kita memasukkan data pasien baru dengan ID pasien 25 dan nama Tia. Lalu saya buat save point. Kita buat seperti di mana kita bisa kembali lagi. Lalu di bawahnya kita tambahkan juga pasien baru dengan nama tim.
Namun di akhirnya saya menggunakan perintah rollback to save point, yang artinya ini akan menggugurkan perintah pasien tim dan mengembalikan ke save point 1, yaitu Tia dari Batam. Lalu di bawah insert into, di sini saya menambahkan data pasien baru dengan nama Tiffany, perempuan dari Bandung, tanpa perintah rollback atau checkpoint, hanya ada commit, yang otomatis data tim dari Aceh tidak akan masuk, sementara yang masuk adalah Tia dan Tiffany. Lalu kita go, lalu kita execute. Nah, karena tadi saya menginput 25, 26, dan 27, namun karena 26 ada rollback, makanya yang masuk di sini 25 dan 27, dan itulah fungsi checkpoint. Sekarang kita ke perintah 4, yaitu trigger. Di sini kita harus membuat tabel data baru dengan nama transaksi obat dan obat. Kita buat dulu. Transaksi obat. Di sini disesuaikan saja dengan panduan tugas 3 ya. Lalu kita buat ID transaksi, indeksnya primary. Lalu kita go. Lalu kita save. ID obat, lalu kita save. Sekarang kita akan buat indeks relasi di tabel yang kita akan buat tadi di nama ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Ini tugas 2 yang kemarin ya. Sekarang kita tambahkan sekarang kita sudah susun sesuai dengan panduan ini. Setelah itu kita hubungkan bagian ID pasien dan ID obat. Di sini sudah selesai bagian hubungan relasi, lalu kita save. Setelah itu kita masuk ke tabel obat dan mengisi data obat sesuai panduan praktikum. Kita masukkan data obat sesuai dengan panduan praktikum di sini. Kondisi tabel obat 1 01 amikacin dan selesai itu kita insert lagi 2 A 02 harus lalu kita go. Di sini sudah masuk semua ya data obatnya. Di sini ada 3 sesuai panduan tadi, yaitu amikacin, amoxicillin, dan betadine.
Selanjutnya pada menu trigger kita buat trigger baru. Di sini saya buat dengan nama penjualan transaksi obat after insert. Di sini kita isi perintah sesuai panduan, lalu kita klik. Sekarang saya akan mencoba buat pembelian obat ya, penjualan obat. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pembelian amoxicillin seharga 15.000 dengan stok 20 ini. Saya akan coba beli 5 dan seharusnya nanti stoknya akan berkurang. Sekarang kita isi ID transaksi. Boy. Aku coba 5. 15.000. Lalu kita go. Nah, sekarang kita cek tabel obat. Sekarang kita lihat di sini sudah berkurang amoxicillin menjadi 15 yang tadinya 20. Oke, di sini sudah selesai untuk perintah 4 yaitu trigger. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sangat mendalam kepada Bapak Andrianto Gusti Pradana Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Seperti yang telah saya sampaikan melalui pesan sebelumnya, saya mengalami kendala teknis yang cukup signifikan dalam mengerjakan bagian kedua dari tugas ini, yaitu praktikum basis data terdistribusi. Meskipun saya telah berusaha semaksimal mungkin mengikuti arahan Bapak untuk mengikuti virtual machine dengan spesifikasi yang lebih ringan dan mencoba berbagai versi Ubuntu atau Linux yang lebih lama, namun sayangnya laptop saya tetap tidak mampu menjalankan sistem operasi tersebut dengan baik, serta keterbatasan waktu pengerjaan yang tersisa juga menjadi faktor yang membuat saya tidak dapat melanjutkan eksplorasi solusi alternatif yang lebih lanjut. Oleh karena itu, pada video ini saya hanya dapat mendemonstrasikan bagian pertama, yaitu praktik transaksi yang puji syukur berhasil saya selesaikan. Saya sangat menyesali ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan tugas secara lengkap sesuai dengan yang diharapkan. Saya menyadari bahwa sebagai mahasiswa, saya seharusnya dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk dalam hal kesiapan perangkat teknis untuk mendukung proses pembelajaran. Demikian video praktikum tugas 3 basis data dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.